Pertama-tama kita tentu bersyukur Allah pertemukan siang hari ini, siang yang mudah-mudahan membawa keberkahan, jadi bahagian dari amal kebaikan kita untuk memajukan dunia pendidikan. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tentu pertama kita menyambut baik, kita berterima kasih kepada Bisupla dan Kak Ros telah berinisiatif untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi nilai ke kita terkait dengan upaya Kementerian Pendidikan sebenarnya secara nasional untuk melakukan gerakan-gerakan perubahan dengan berbagai terobosan-terobosan baru yang dulu di era sebelumnya tidak ada, ya. Salah satunya dengan adanya program guru penggerak. Sebenarnya paradigma baru yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan dalam mengelola dunia pendidikan begitu. Di antara yang sering diperbincangkan misalnya di fase-fase awal itu adalah seperti apa harusnya landasan filosofis, landasan falsafah pendidikan yang diinginkan oleh tokoh awal pendidikan nasional di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kalau di kita yang sering kita perbincangkan itu salah satunya pendidikan yang paling utama itu ada di rumah. Guru utama dan pertama itu adalah orang tua. Itu yang kita kenal dengan trisentra pendidikan. Itu kan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebenarnya. Jadi kenapa pendidikan kita gagal? Di antaranya karena itu, karena kita tidak memahami itu, ya. Tidak memahami dan tidak bersinergi. Makanya di beberapa lembaga pendidikan ada antara guru dengan orang tua tidak harmonis. Di kita ada juga dulu pernah terindikasi begitu. Guru dengan orang tua siswa kita tidak harmonis hubungannya, padahal harus harmonis, harus bersinergi, itu harus berkolaborasi. Karena ada 3 sentra. Sentra pertama keluarga, sentra kedua sekolah, sentra ketiga itu adalah masyarakat. Itu contoh, ya, pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap dunia pendidikan. Atau misalnya, ya, ketika kita belajar dari pendekatan agama, apa kunci keberhasilan pendidikan? Kunci utamanya adalah keteladanan. Dan keteladanan itu juga disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu yang sering kita sebut-sebut itu, ya kan? Mau di depan, mau di tengah, ya mau di belakang. Kunci utamanya apa sebenarnya? Ya keteladanan. Baik, saya mohon izin ya kalau terbiasa manggil Bapak Ibu, ya. Karena memang di sekolah kami kan manggilnya Bapak Ibu, bukan Ustaz dan Ustazah. Jadi mohon izin, seperti yang disampaikan Bu Sopla tadi, melanjut bahwa kenapa hukuman, kemudian motivasi, konsekuensi itu tidak diperbolehkan secara terus-menerus, karena memang itu adalah motivasi yang datangnya dari luar. Tapi kalau restitusi itu datangnya dari dalam, dan itulah yang ingin coba pelan-pelan kita budayakan. Itulah yang pelan-pelan kita coba lakukan, bukan hanya untuk kalangan RA, SD, SMA, bahkan di tingkat SMA, SMK pun itulah yang coba kita gaungkan secara pelan-pelan. Jadi kalau berbicara tentang restitusi, ada istilahnya, ini nggak usah ditonton ya Bapak Ibu. Ini kalau diteliti materinya panjang, karena kami pun panjang, ya. Cuma ada hal-hal pentingnya. Segitiga restitusi, Bu Supa. Kita karena udah berbicara restitusi, jadi saya mulai dari segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan untuk penerapan segitiga restitusi ini. Tahapan pertama ini, segitiga restitusi ini lebih tepat ditujukan kepada siswa-siswi yang kita anggap menurut kacamata kita itu adalah siswa yang perlu pendampingan khusus ketika siswa itu melakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Sebenarnya bukan kesepakatan kelas Bapak Ibu, tetapi yang benar itu adalah keyakinan kelas. Mungkin ini kita sering terlena bahwa sebagai seorang guru, siokianya kita sebelum melakukan pembelajaran
di awal semester kita melakukan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita bangun antara guru dengan siswa, dan kita ikut di dalamnya, kita masuk di dalamnya. Misal kalau kita pakai anak-anak ustazah sekalian, sebelum kita belajar, mari kita buat yuk keyakinan kelas. Apa keyakinan kelasnya? Satu, misalnya anak-anak harus hadir, bukan anak-anak pakai bahasa, kita harus hadir di sekolah jam berapa misalnya. Jadi kita gurunya juga harus sama-sama. Jadi untuk menerapkan segitiga restitusi, kita juga harus ikut di dalamnya. Karena akan omong kosong kalau kita hanya memerintahkan murid saja, sementara kita tidak jadi teladan. Bapak Ibu, saya mengulang sebentar ya, bahwa seperti yang disampaikan Pak Herman tadi, di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang masih up to date seperti sekarang ini, kalau Bapak Ibu sudah sampai di modul 1 platform Merdeka Mengajar, di situ ada dijelaskan memang bahwa pada dasarnya anak murid itu sudah punya yang namanya kodrat. Dia itu punya kodrat alam dan kodrat zaman. Hari ini kita dihadapkan bahwa anak kita sudah pada fase kodrat zamannya. Jadi jangan dilarang ketika anak itu misalnya dengan gadgetnya, men-searching dunia luar dengan gadgetnya, karena itu zamannya. Lalu di mana peran kita sebagai guru? Peran kita hanya menuntun. Ingat ya Bapak Ibu, peran kita hanya menuntun supaya anak murid kita tadi itu tetap dalam jalur yang positif. Makanya kalau di dunia maya sekarang tidak heran kita jumpai guru-guru yang ikut tiktokan sama muridnya, karena itu memang zamannya. Kita larang pun murid tidak main tiktok, yakinlah Bapak Ibu itu tidak akan berhasil. Anak SD saya tengok, karena Pak Kiha, Patan itu punya tiktok, Mutia juga punya tiktok, berteman mereka. Ya, kita larang Mutia, Patan, Pak Kiha, tolong jangan main tiktok, itu gak akan berhasil Bapak Ibu, yakin? Itu tidak akan berhasil. Lalu kita bagaimana perannya? Ya berteman sama mereka, ikuti, arahkan mereka supaya konten-konten yang mereka buat itu adalah konten-konten yang positif. Saya juga sama Bu Sukma belajar CapCut dari mereka ya Bu Sukma. Ya kami ibu-ibu atau bapak-bapak bermain CapCut nggak? Main kan? Anak SD itu main CapCut itu. Pernah nggak kita ajarin sama anak SD bagaimana main CapCut? Kalau kita bilangnya capcut ya. Capcut. Jadi CapCut ya. Ternyata anak-anak kita tanpa kita ajari pandai mereka. Itu kodratnya. Iya kan? Bu Sukma. Ya saya tengok itu postingan mereka sudah banyak. Jadi itu kodratnya. Ini yang saya ulas sebentar ya. Jadi kembali ke segitiga restitusi. Jadi tahapannya ketika tadi siswa yang kita jumpai itu ada satu pelanggaran yang menurut kita. Yang pertama itu tahapannya adalah menstabilkan identitas. Ini perlu untuk guru BK sebenarnya. Karena siswa yang tanda kutip bermasalah pasti dipanggil BK. Jadi ketika siswa itu punya masalah, stabilkan dulu identitasnya. Misalnya ada siswa berkelahi, jangan langsung kita bilang kenapa kalian tadi berkelahi, jangan gitu bahasanya. Duduk bersama, misalnya ini langsung tahapan teknis ya saya sampaikan. Ayo anak-anak sekalian berkelahi, ayo ke kantor ibu misalnya atau ke kantor ustazah misalnya. Kalimat yang pertama adalah, boleh kalimatnya seperti ini. Kenapa terjadi perkelahian? Ini misalnya kalau siswanya itu berkelahi. Ustazah yakin pasti ada masalah. Stabilkan dulu identitasnya supaya dia tidak emosi-emosi. Kalau kita bilang kalian tadi salah sudah berkelahi, yang ada bukan selesai, ya berkelahi lagi dia. Stabilkan dulu identitasnya, stabilkan dulu masalahnya. Makanya yang penting itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan. Validasi tindakan ini adalah kita membenarkan dulu yang dia lakukan. Contoh membenarkannya gini, Ustazah tahu kalian berbuat seperti ini pasti ada sebabnya. Ya, Ustazah tahu kalian buat seperti ini pasti ada masalahnya. Jadi ajak dulu dia untuk bercerita panjang lebar. Baru yang ketiga adalah tindakan.
menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah kita yakinkan dia bahwa yang dilakukannya salah. Nah, kalau bilangnya gini kan, anak-anak ustazah tahu nggak bahwa itu salah? Kalau katanya sudah, iya ustazah, saya tahu atau kami tahu misalnya. Kalau belum juga dia mau jawab itu, stabilkan lagi. Sampai dia akhirnya mengungkapkan bahwa yang dilakukannya itu adalah suatu kesalahan, kemudian sama-sama cari jalan keluarnya. Nah, kalau memang seperti yang kalian sampaikan itu adalah kesalahan, lalu kira-kira bagaimana yang bisa dilakukan untuk merubahnya? Baru itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Ya, lanjutannya kamu mau jadi orang seperti apa? Karena saya nggak berani katakan bahwa guru Darul Fikri itu sudah betul cara memperlakukan anaknya. Saya belum berani mengatakan bahwa ustadz dan ustazah yang di Darul Fikri sudah tepat memberi perlakuan kepada anak murid. Kalau sudah tepat, ya mungkin Darul Fikri ini udah aman siswanya. Dilepas kemana aja pun tetap terjaga sholatnya. Dilepas kemana aja pun sudah terjamin hafalannya. Ya, yang seperti disampaikan Bu Supra tadi lah. Ketika keluar dari Darul Fikri, kita tidak menjamin kebiasaan-kebiasaan yang di Darul Fikri ini dilakukannya. Itu menunjukkan bahwa apa? Kita belum tepat di dalam memberikan perlakuan. Dan kenapa ini penting? Kami di sekolah di negeri juga berusaha ya pelan-pelan memberi perlakuan yang sama. Cuma karena saya sendiri di sekolah, Usubah alhamdulillah berdua. Kalau saya sendiri di sekolah, jadi untuk menerapkan sisi-sisi positif ini tantangannya banyak. Makanya kemarin sharing sama Bu Supla, mohon izin kami sampaikan di Darul Fikri lah, karena kami merasa ini ilmunya penting. Jadi walaupun Bapak Ibu belum bergabung di pendidikan CGP, tapi ilmunya nanti kita bisa sharing. Kemudian yang 5 kebutuhan tadi. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, kenapa masih kita jumpai siswa-siswa yang tak sesuai dengan ekspektasi kita? Di TK mungkin masih menjumpai siswa yang disuruh tertib belum mau gitu. Disuruh mengerjakan tugas belum mau. Di SD mungkin juga seperti itu, di SMP juga seperti itu. Itu karena Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak didapatinya. Ini perlu Bapak Ibu. Makanya kemarin saya bilang sama Kak Betty, saya pengen silaturahim ke RA untuk berbagi yang ini. Tapi bukan berarti ini perlu sekali di TK, tidak. Semua jenjang perlu. Tapi karena RA dasar, ya dasar ini penting sekali, bahwa kenapa masih ada siswa seperti itu, karena memang 5 kebutuhan dasar ini kita tidak tahu. Misalnya kita masih jumpai siswa yang sama ustazah itu dia tidak suka, tapi kenapa sama ustazah yang lain dia suka? Karena dia merupakan siswa yang butuh ini Bapak Ibu, kasih sayang dan diterima. Jadi sama ustazah itu dia diterima dan mendapatkan kasih sayang. Di ustazah yang satu lagi di kelas dia tidak mendapatkan itu. Nah, jadi ini yang perlu. Ada contoh-contohnya di sini? Tidak, apa nih? Kalimat-kalimatnya. Lagi di sini. Nggak ada kalimat-kalimatnya. Kan ada kalimat-kalimatnya. So ini untuk saya. Misalnya ini ya, Bapak Ibu, ya. Misalnya ini mungkin sering kita jumpai. Kalau ada siswa yang kita jumpa gini, saya bangga dan keren, itu termasuk siswa yang butuh apa? Pengakuan. Kalau yang 5 tadi dia masuk di mana?
Misalnya ada kalimat siswa seperti ini. Kalau di sini pakai Ana ya. Ana merasa bangga dan keren. Kalau nggak itu yang tadi. Nah, kalau ada siswa yang kayak gitu bahasanya, dia butuh apa Bapak Ibu? Kasih sayang, penguasaan, kebebasan, bertahan hidup atau kesenangan. Bisa kasih sayang, tapi lebih tepatnya adalah penguasaan. Dia itu termasuk siswa yang pengen menunjukkan bahwa dia itu apa namanya, diakui gitu. Memang dia keren gitu. Pernah nggak kita puji siswa yang kalimatnya seperti itu? Malah alhamdulillah kalau pernah. Yang saya khawatirkan adalah dari mana kau tahu kau keren? Itu yang saya khawatirkan keluar dari mulut kita. Sementara ini tadi ketika dia pengen diakui keberadaannya, kita tolak. Akhirnya dia berontak. Percuma ya, aku udah bilang keren tapi ustazah aku tak bilang aku keren. Tak saya ustazah bijang gitu ya. Kemudian ada misalnya kalimatnya seperti ini. Ya, saya senang bisa pergi ke tempat-tempat yang saya suka. Atau saya suka ustazah jalan-jalan misalnya senang. Lalu bagaimana kita menghadapi siswa yang kayak gitu? Stabilkan dulu. Iya, ustazah tahu kamu suka senang jalan-jalan, tapi ada sarannya. Yuk kita belajar dulu yuk misalnya. Gitu. Atau jangan langsung di SM, saya nggak tahu ya pengajaran Ustazah Indonesia. Kalau di SMK ada kayak gitu, yang ngasih jalan-jalan saya yang kerucuk kau gitu kalimat. Kita guru pasti bilangnya kayak gitu. Akhirnya botol jalan-jalan terus, jalan-jalan terus, gitu. Jadi kalau misalnya ada siswa yang seperti ini, atau misalnya ada ustazah, anak suka sama ustazah itu lah, sama ustazah itu saat anak takut, anak nggak kayak gitu? Ada ya, ada. Berarti dia butuh kasih sayang Bapak Ibu, butuh kasih sayang. Ayo sayangi anak-anak kita Bapak Ibu. Karena yakinlah ketika kita memberikan perlakuan kasih sayang yang dia minta, dia akan mendoakan kita. Kita berharap yang keluar dari mulutnya itu adalah kalimat-kalimat doa, bukan kalimat-kalimat ketakutan yang membuat dia akhirnya tidak mau sekolah. Ya, Bapak Ibu, kita percepat aja lah ya Bu Sumra. Yang terakhir, kalau tadi 5 kebutuhan dasar siswa, kebutuhan dasar manusia, yang terakhir adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Bapak Ibu dalam keseharian, saya jelaskan singkat ya. Posisi menghukum ini, itu kita lebih banyak menghukumnya. Ada siswa terlambat, kita hukum. Walaupun hukumannya di sini tidak dalam fisik ya, tidak dalam fisik. Bisa saja dalam hal yang positif, misal menghafal. Tapi tetap posisi ibu itu adalah posisi menghukum. Dan ini membuat siswa tidak nyaman. Yang kedua adalah posisi membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah gini, seperti ini dia kalimatnya. Gak kasih kamu dengan ustazah nak. Ustazah sudah capek. Kayak ada ibadah dengan ustazahnya. Akhirnya dia, iya ustazah, nanti mau ya ustazah. Itu juga tidak baik Bapak Ibu. Ya. Nanti saya kasih tahu mana yang betul ya. Hah? Iya, karena dia bisa membuat orang yang gagal. Dia nggak akan tumbuh motivasinya nanti. Dia akan melakukan sesuatu itu takut ustazahnya itu, wah ada tak bisa ustazah nanti. Itu yang dikhawatirkan. Baru yang ketiga, posisi teman ini juga bahaya. Ya. Posisi teman kayak mana biasanya? Ustazah pernah nggak posisi teman sama anak murid? Curhat ya. Nah ini juga tidak baik karena kita tidak akan dihargainya nanti. Kita tidak akan dihargainya. Misalnya
ayo kita ini yuk misalnya, lebih maksudnya posisi teman kita membawa diri kita di usia dia. Saya juga baru tahu ini ya Bapak Ibu, kalau dulu di sekolah saya sering, karena saya di kesiswaan kemarin, saya sering di posisi teman. Saya pikir dengan posisi teman, anak-anak semakin dekat sama saya, memang dekat, tapi ada kalanya saya tidak dihargainya. Ternyata itu salah juga. Karena kemarin saya di kesiswaan, ketika saya ingin memproses siswa, saya coba masuk ke dunianya, saya posisikan diri saya sebagai teman. Ternyata enggak betul juga maksudnya. Saya juga baru dapat ilmunya di sini. Baru pemantau. Pemantau ini lebih tepatnya adalah kita hanya pantau-pantau aja dia. Ya, pantau. Kau salah misalnya, kamu salah. Enggak kau tengok ada peraturan itu pemantau. Yang gimana? Misalnya gitu. Itu siapa itu yang ini? Yang mencoret-coret? Siapa yang nggak ngerjain PR? Itu pemantau. Hanya memantau-mantau kesalahan. Yang tepat itu Bapak Ibu, ini juga penting bagi kepala sekolah. Kalau kepala sekolah itu sasarannya guru sasarannya siswa, posisikanlah diri di posisi manajer. Nah, kalau manajer itu dia, kalau saya pakai bahasa saya itu adalah tarik ulur ya. Kalau saya menyimpulkannya, ada di situ contoh bahasa Bu. Posisi manajer. Yang tabel tadi. Dia langsung kepada tidak restitusi. Enggak tabel tadi. Terakhir. Ini terakhir. Nah, itu tabel-tabel terakhir itu adalah tabel-tabel posisi manajer. Itu, misalnya ada siswa yang berbuat kesalahan. Kalau posisi menghukum, kita akan langsung menghardik, membuat dia menyakiti. Kalau kepsek biasanya nyindir-nyindir. Kalau kita salah disindir-sindir. Itu posisi menghukum. Makanya kalau hukuman itu tidak hanya fisik, tapi bisa jadi verbal. Lalu posisi manajer bagaimana? Panggil, ajukan pertanyaan. Kalau tadi siswa, Ibu lihat kamu belakangan sering terlambat. Kira-kira apa masalahnya? Jadi kalau di posisi manajer kita langsung include-kan tahapan segitiga restitusi. Kemudian kalau misalnya ini ada guru yang sering berkata gini, kalau kamu tidak melakukannya, maka kalau manajer dia lebih tepatnya gini, apa yang kita yakini. Jadi kita include. Jangan pakai bahasa kalau kamu salah, maka kamu, itu penghukum ya. Kalau dia pembuat merasa bersalah, kamu sudah kecewakan Bapak Ibu. Itu bahasanya. Kalau dia teman, lakukan ya untuk Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu senang. Itu teman. Kalau pemantau, apa peraturannya? Kalau dia manajer, apa yang kita yakini? Kamu, apa yang kita yakini? Atau apa kesepakatan kelas kita kemarin? Masih ingat nggak? Itu dia manajer. Jadi kalau posisi manajer ini, kita lebih banyak meminta tanggapan-tanggapan itu dari dia. Kenapa tadi saya singgung bahwa kepala sekolah juga perlu mempraktekkan ini. Jadi kalau ada guru-guru kita yang perlu dievaluasi, jangan main sindir, jangan main diam, tapi panggil, ajak dialog, komunikasikan. Ya tetap kalau untuk peraturannya kan tetap ada tahapan-tahapannya, SP-nya tetap ada. Jadi Bapak Ibu, sama-sama kita belajar bahwa saya dan Bu Supla juga bukan orang yang pintar ya, tapi kami di sini hanya ingin berbagi dengan harapan bahwa Darul Fikri bisa membawa perubahan. Saya rasa itu saja ya, karena itu yang penting mendasar. Nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan di setiap unit, kami bisa berbagi ilmu yang kami dapat di CGP ini. Karena terus terang Bapak Ibu, ilmu-ilmu yang kami dapat di CGP ini tidak kami dapati di dunia pendidikan yang kita kuliah. Walaupun kita belajar ya, yang orang pendidikan pasti belajar psikologi pendidikan kan, belajar kan. Ada nggak ilmunya ini? Nggak ada.
nggak ada. Malah kita merasa bahwa ilmu kuliah kita itu udah benar sekali, padahal masih banyak perbaikan-perbaikan. Termasuk yang tadi saya sampaikan di awal bahwa peran kita itu hanya menuntun. Sekali lagi peran kita hanya menuntun Bapak Ibu. Menuntun anak supaya anak tetap berada dalam kodratnya. Jangan paksa dia seperti yang kita mau. Cuma memang hari ini kan kita masih disibukkan dengan nilai-nilai pengetahuan ya. Padahal kalau melakukan penilaian itu tidak hanya dalam karya, tidak dalam bentuk hasil. Ya, penilaian itu tidak harus dalam produk yang dihasilkan siswa, tapi ada penilaian proses. Jadi kalau siswa misalnya tak mau menulis, dampingi, lihat proses dia. Baru kita yang penilaian itu kan hak guru, kan guru yang tahu. Mungkin hanya itu Bapak Ibu. Bu Sabrina. Ini kebetulan ini materi kami ini. Ya coba Bapak Ibu lihat di kasus pertama ya, satu kasus saja ya Bu Subla. Sabrina hari itu bangun terlambat dan buru-buru sampai di sekolah. Coba Bapak Ibu kira-kira bisa dibaca satu udah selesai. Ya silakan baca. ini maksudnya adalah kalau ibu yang diminta posisi kontrol kan? Ya, nanti ditanya pertanyaan terakhir. Baca dulu materinya. Sudah? Oke, lanjut. Nah. Lanjut. Lagi. Ya, lanjut next. Ada yang sampai gitu? Enggak. Gurunya. Oke. Udah? Sebenarnya tujuan gurunya bagus ya kan? Untuk mendisiplinkan. Ya. Nah sekarang kita buat pertanyaannya. Di sekolah kami sering Bu Subla. Ini bantu di sini. Nah, ayo. Ya saya ini bagaimana bukan biar saya jawab nanti. Boleh Nana? Baik Bapak Ibu, itu kasus ya, kita umpan balik sebentar ya. Jadi itu kasus sudah dibaca, jadi intinya tadi sebenarnya mungkin kita pernah berada di posisi itu. Kira-kira dengan kasus tadi, pakai jawab langsung aja lah ya. Kira-kira nomor 1 apa, Satrio? Pemantau. Alasannya? Pak Lukman tadi hanya menyampaikan apa yang ada di peraturan sekolahnya. Yang untuk poin 1 itu beliau sebagai pemantau. Indikatornya satu dari perkataan beliau hanya menegaskan berdasarkan peraturan yang ada di sekolah harus warna hitam, kalau dilanggar sepatu tadi disuruh buka atau dijemput. Mungkin itu dari saya. Kemudian yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Oke. Yang pertama mungkin ditanyakan apa penyebab dari Sabrina tadi sepatunya tidak sesuai dengan peraturan. Yang kedua, apa penyebabnya? Mungkin itu dari saya terkait pertanyaan 1 dan 2. Nomor 3? Sekalian Pak. Baru pertama, belum bisa jawab semua. Oh, 2 aja. Ada yang berbeda Bapak Ibu dengan Satrio? Boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, Pak Lukman adalah seorang posisi pemantau dan penghukum ya. Sementara kalau seandainya dia sebagai manajer,
dia akan menanyakan kepada Sabrina mengapa dia terlambat bangun, mengapa sampai terlambat bangun, dan itu yang harus diantisipasinya agar tidak terlambat bangun lagi dan tidak terburu-buru datang ke sekolah dan tidak salah memakai sepatunya. Insya Allah. Ya baik, terima kasih Pak Selamat. Ya. Satu lagi enggak? Ada satu lagi sama bisa. Dalam yang pertanyaan pertama itu saya sepakat sama Ustaz Selamat, ada dua. Yang pertama dia penghukum dan pemantau. Pertanyaan yang kedua itu dia diberi kalau saya lebih, memang betul kata Ustaz Selamat, tapi lebih dalam lagi artinya dia mengetahui bahwa nah kalau seandainya buru-buru kayak gimana, akhirnya kayak gimana, konsekuensinya kayak gimana. Nah jadinya kalau seandainya terburu-buru jadinya begini kan, jadi apalah kalau seandainya supaya mengatasi ini, dia harus berpikir sendiri, mengkonstruksi sendiri pemikiran bahwa jika dia melakukan A akan mendapatkan B, jika melakukan B akan mendapatkan C gitu. Jadi dia harus ditanyakan kembali akan kesalahannya agar dia mengetahui lebih dalam bahwa kesalahannya mengakibatkan dia mendapatkan hukuman. Tetapi kita sebagai seorang guru tidak lantas posisi jika seorang manajer, maka Pak Lukman itu harus mengatur posisi dia untuk membuat dia dalam skema satu, di mana kalau seandainya tidak terburu-buru gimana, kalau terburu-buru gimana. Nah mungkin itu aja sedikit perbedaan yang bisa saya sampaikan. Iya. Ya, aplaus lah ya untuk kita semua ya. Ya, memang lebih tepat itu. Jadi ini sebenarnya tugas kami kemarin itu. Yang disampaikan Bu Supaya, dipaparkan Bu Supaya, tugas kami. Ya, lebih tepatnya adalah Pak Lukman itu adalah penghukum dan pemantau. Kemudian saya pengen yang di nomor 3 lah. Tadi sudah dijelaskan Satrio, betul jawabannya nomor 2 ya. Yang nomor 3, kira-kira menurut Bapak Ibu nilai kebajikan apa yang ingin ditujukan oleh peraturan harus sepatu berwarna hitam? Kira-kira menurut Bapak Ibu nilai kebajikan apa yang ingin kita sampaikan? Boleh? Yang lain coba. Yang lain dulu. Coba. Yang lain bisa yang lain. Di sekolah kan juga kita pakai peraturan itu kan? Harus ada peraturan. Kenapa harus ada sepatu berwarna hitam? Kalau di SMK kami kan rambutnya nggak boleh panjang. Supaya? Oke, satu. Yang lain? Sama saudara. Pernah nggak anak didik tanya, kenapa saja harus sepatu warna hitam? Kalau di SMK pertanyaan mereka gini, apa hubungannya sepatu dengan pembelajaran? Kira-kira apa jawabannya saja? Kalau di SMK kami selalu kewalahan razia rambut. SMP gimana ya? Pernah nggak siswanya tanya apa hubungan rambut? Nggak pernah ya. Kalau di SMK gitu nanya, apa hubungannya rambut Bu dengan hasil belajar? Nah jadi pelan-pelan kalau kami bilang ya hari ini memang beginilah peraturan yang kita buat. Memang peraturan itu masih dari sekolah ya yang menurunkannya. Harusnya peraturan itu libatkan semuanya, libatkan guru, libatkan orang tua, supaya dapat keyakinannya. Ada Nisa tadi ya? Yang pertama nilai kebajikan yaitu kesetaraan sosial. Yang kedua itu adalah menerima sikap ikhlas dalam menerima peraturan gitu, karena bagaimanapun peraturan itu dibuat bukan keuntungan untuk sekolah aja, tapi untuk keuntungan karakter siswa. Yang ketiga, kenapa kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Karena supaya sekolah itu memiliki identitas. Jika sekolah itu tidak memiliki identitas, maksudnya membiarkan atau membuat siswa-siswa itu bebas membuat sepatunya otomatis identitas sekolahnya akan dipertanyakan, begitu maksudnya. Itu yang saya ambil. Terus bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut, mengenai tentang tadi dia memberikan hukuman, otomatis
yang dilakukan kepada Pak Lukman adalah tindakan persuasif ya. Artinya kita mendekati Pak Lukman bahwa Pak, betul yang Bapak bilang. Ya sama seperti kita berbuat kepada siswa, kepada rekan kerja juga seperti itu. Kita harus melakukan pendekatan persuasif kepada seseorang itu ketika ingin memberikan nasihat dan arahan. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, kita tidak cari jawaban benar salah ya sebenarnya gitu. Jadi memang yang dilakukan Pak Lukman tadi kurang tepat karena yang lebih tepatnya mematikan karakter. Mungkin hanya itu Bapak Ibu. Kalau memang perlu nanti diskusi lebih lanjut ya, saya Bu Sufla bersedia dipanggil, kita berbagi ilmu. Ya, berbagi ilmu. Termasuk kemarin saya bilang sama di SD websitenya, kalau memang terbentur di PMM, di platform Merdeka Mengajar, kita bisa sharing Bapak Ibu. Karena PMM itu memang harus dikerjakan. Tadi Yuni baru cerita, di SMP belum ya Pak Tris. SD sudah berapa persen Bapak Ibu mengerjakan PMM? Belum ada ya, 1 orang. Ya, nanti kalau terbentur kita bisa sharing. Ini waktunya sudah 1:30, nggak mungkin nanti saya paksa sampai jam 2 Bapak Ibu. Sekali lagi, mohon maaf ya, mohon maaf jika kami pakai waktunya sampai 1:30. Itu tadi ada sedikit snack, tidak nasi, tapi pengganti nasi. Mungkin hanya itu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya mau sampaikan? Ini kan? Ini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan sosial yang kedua itu adalah menerima sikap ikhlas dalam menerima peraturan gitu, karena bagaimanapun peraturan itu dibuat bukan keuntungan untuk sekolah aja, tapi untuk keuntungan karakter siswa. Yang ketiga, kenapa kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Karena supaya sekolah itu memiliki identitas. Jika sekolah itu tidak memiliki identitas, maksudnya membiarkan atau membuat siswa-siswa itu bebas membuat sepatunya otomatis identitas sekolahnya akan dipertanyakan, begitu maksudnya. Itu yang saya ambil. Terus bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut, mengenai tentang tadi dia memberikan hukuman, otomatis yang dilakukan kepada Pak Lukman adalah tindakan persuasif ya. Artinya kita mendekati Pak Lukman bahwa Pak, betul yang Bapak bilang. Ya sama seperti kita berbuat kepada siswa, kepada rekan kerja juga seperti itu. Kita harus melakukan pendekatan persuasif kepada seseorang itu ketika ingin memberikan nasihat dan arahan. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman tadi hanya menyampaikan apa yang ada di peraturan sekolahnya. Yang itu poin 1 itu beliau sebagai pemantau. Indikatornya 1 dari perkataan beliau hanya menegaskan berdasarkan peraturan yang ada di sekolah, harus warna hitam, kalau dilanggar sepatu tadi disuruh buka atau dijemput. Mungkin itu dari saya. Kemudian yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Yang pertama mungkin dipertanyakan apa penyebab dari Sabrina tadi sepatunya tidak sesuai dengan peraturan. Yang kedua, apa penyebabnya? Mungkin itu dari saya terkait pertanyaan 1 dan 2. Terima kasih. Nomor 3 sekalian Pak. Masih baru pertama, belum bisa jawab semua. Oh, 2 aja. Ada yang berbeda Bapak Ibu dengan Satrio? Ayo, Pak, Bapak. Iya, silakan. Maaf ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, Pak Lukman adalah seorang posisi pemantau dan penghukum nih. Sementara kalau seandainya dia sebagai manajer,
dia akan menanyakan kepada Sabrina mengapa dia terlambat bangun, mengapa sampai terlambat bangun, dan itu yang harus diantisipasinya agar tidak terlambat bangun lagi dan tidak terburu-buru datang ke sekolah dan tidak salah memakai sepatunya. Insya Allah. Ya baik, terima kasih Pak Selamat. Ada lagi satu lagi enggak? Ada satu lagi sama Oke. Lisa. Lisa. Maaf ya Bu Sada. Dalam yang pertanyaan pertama itu saya sepakat sama Ustaz Selamat, ada dua. Yang pertama dia penghukum dan pemantau. Pertanyaan yang kedua itu dia diberi kalau saya lebih, memang betul kata Ustaz Selamat, tapi lebih dalam lagi artinya dia mengetahui bahwa kalau seandainya buru-buru kayak gimana, akhirnya kayak gimana, kalau sedihnya kayak gimana. Jadinya kalau seandainya terburu-buru jadinya begini kan, jadi apalah kalau seandainya supaya mengatasi ini, dia harus berpikir sendiri, mengkonstruksi sendiri pemikiran bahwa jika dia melakukan A akan mendapatkan B, jika melakukan B akan mendapatkan C gitu. Jadi dia harus ditanyakan kembali akan kesalahannya agar dia mengetahui lebih dalam bahwa kesalahannya mengakibatkan dia mendapatkan hukuman. Tetapi kita sebagai seorang guru tidak lantas posisi jika seorang manajer, maka Pak Lukman itu harus mengatur posisi dia untuk membuat dia dalam skema satu, gimana kalau seandainya tidak terburu-buru gimana, kalau terburu-buru gimana. Nah, mungkin itu aja sedikit perbedaan yang bisa saya sampaikan. Ini mana? Ini. Iya. Ini.